Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aladi wa durriyatihi wa sahabati wa tabi'in salihin wal ulama'i wal wali Allah Husan Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Gandung dan Masyuri bin Sastro Kairo wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Haji Kliwon Hadi Sudarmo bin Darmo Karyo wa ila arwahi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati Dusun Sliman. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, para alim ulama, wabil khusus Imam Masjid Al-Makkah. Yang dimuliakan Allah, yang kita hormati beliau Bapak Lurah Sadahayu, yang alhamdulillah beserta ibu dan juga sekeluarga kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada ibu-ibu jamaah pengajian Rebu sore yang alhamdulillah dapat diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghadiri majelis pada kesempatan sore ini. Semoga senantiasa dongkapna urang sadayana menangku ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan hidayah oleh Allah. Karena yang namanya hidayah itu barang yang langka, barang yang mahal. Tidak semua orang mendapatkan hidayah dari Allah. Yang mana dengan hidayah itu kita semua dapat semakin nyata, semakin paham, semakin dekat dengan Allah, dengan lantaran salah satunya yaitu thalabul ilm. Maka dengan anugerah oleh Allah, mari kita manfaatkan thalabul ilmi ini menjadi suatu thariqah agar hati kita mampu menuju jalan satu-satunya jalan yang lurus, yaitu yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui yang namanya ngaji yaitu ngatur jiwa, mengatur jiwa kita agar menuju jalan yang lurus, jalan yang hanya bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari apa awal yang kami sampaikan tidak pernah mengajarkan bagaimana agar ngaji ini dapat semakin membuat kita kaya, tidak pernah kami mengajarkan amalan-amalan yang dengan semuanya itu kita mendapatkan keberkahan atau kesuksesan dunia saja, tidak. Tetapi yang kami fokuskan adalah bagaimana menggiring hati kula lan panjenengan, saya dan panjenengan, yang hanya jiwa ini akhirnya bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, jika kita diperkenankan oleh Allah, mari kita bedah. Sudah pernah kita bedah babakan tentang syahadat.
yang intinya adalah syahadat itu betul-betul menanamkan dalam jiwa kita, menafikan semua Tuhan-Tuhan selain Allah dan mengisbatkan Allah yang senantiasa menjadi Tuhan kita dalam hati ini. Selanjutnya asyhadu an la ilaha illallah, syahadat itu akan dikatakan benar manakala kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi malam itu ditanya berapa kali syahadat, ya ada ya. Berapa kali kita syahadat sehari, Bu? 9 ya, 9 ya. 9 ya. Kan subuh kan cuma 2 ya. 1 ya. Yang dibutuhkan Allah tidak hanya ucapan, tetapi perilaku kita yang betul-betul la ilaha, membuang semua Tuhan selain Allah, termasuk Tuhan diri. Nah, ini yang paling berat. Tuhan-Tuhan selain Allah itu banyak, yaitu semua alam semesta, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah itu berpotensi kita tuhankan. Bahkan diri kita ini tanpa sadar sering kita tuhankan. Ketika kita tidak menyadari itu, maka selamanya ruh ini akan terbelenggu oleh keadaan yang disebut memusyrikan kepada Allah, menyekutukan Allah. Karena kewajiban ruh kita itu cuma satu, ilalia budun, hanya menyembah madep mantep nyawang Gusti Allah. Karena ruh ini dimasukkan oleh Allah di dunia ke dalam jasad. Nah, ini tantangannya. Sedangkan jasad itu butuh makan, butuh minum, butuh makan dan minum, butuh uang. Uang caranya dengan kerja. Akhirnya apa? Ruh yang tadinya kewajibannya hanya menyembah Allah, akhirnya kebajakan manusia, la yu'minun, tidak beriman kepada Gusti Allah, terlalaikan. Lantas bagaimana meskipun ruh kita ini masih di dalam dunia, masih berkecimpung dengan semua urusan dunia dalam jasad zahir ini, tetapi ruh kita agar senantiasa bernilai ibadah terus kepada Allah, itu ada ilmunya. Ilmunya yaitu ilmu hakikat makrifat menuju Gusti Allah. Maka mari kita awali mulai kesempatan ini, ayo kita bedah tentang syahadat, tentang syahadat. Karena apa? Syahadat ini adalah kunci utama kita senantiasa mampu mengesahkan Allah. Syahadat itu diturunkan dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu. Apa artinya, Bu? Qul, katakanlah hai Muhammad, hu Allah, Allah yang Maha Esa. Ketika kita diwajibkan oleh Allah untuk mengesahkan Allah, berarti kondisi umat itu di dalam hatinya Allahnya itu masih banyak. Maka turun ayat ini untuk Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu artinya kemurnian keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas itu artinya kemurnian keesaan Allah. Ketika kita diwajibkan qul huwallahu ahad, kira-kira penting gak sih mengesahkan Allah? Tak jawab penting. Kenapa? Karena itulah kunci la ilaha illallah, keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Huwallahu ahad. Lantas di manakah letak ahadnya Allah di sini? Maka kita akan melihat dari 4 sudut, yaitu dari segi sifat. Contoh,
panjenengan dititipkan oleh Allah bisa berlaku sifat dermawan. Dermawan nyaho Bu dermawan? Suka merek ya. Apa? Ayak jalma gering merek, ayak jalan janda ripuh merek ya. Dermawan. Manakala secara syariat dermawan bagus nggih? Bagus. Tetapi lihat dulu dalam ma'rifatnya. Manakala sifat dermawan yang kita miliki ini tidak kita bekali dengan ilmu ma'rifat mengesahkan huwallahu ahad, maka dermawannya ini akan berbalut nafsu. Kenapa? Karena masih muncul dalam dirinya saya memiliki sifat dermawan karena kemampuan saya. Tidak menyadari bahwa sifat dermawan itu sejatinya adalah sifatnya Allah yang dititipkan dalam qalbun manusia. Nah, setuju nggih? Setuju enggak? Setuju. Nek jenengan masih berpikir sifat dermawan ini datangnya dari makhluk, berarti ada kemampuan lain selain kemampuannya Gusti Allah. Maka gunakanlah tauhidul sifat ini, wallahu ahadnya sifat ini, kembalikan tajalikan kepada Allah. Oh, dermawan ini, sifat dermawan ini sejatinya bukan sifat saya, tetapi sang pemilik sifat wallahu ahad, yaitu Gusti Allah. Wes ketemu Bu di sini Bu? Paham nggih? Kalau tidak dibekali ilmu seperti ini, oh, lembut Pak, lembut nggih. Oh, cung di depan umum atau sembunyi-sembunyi, tetapi di dalam hati mengatakan begini dalam hati. Lamun teu ai, deui. Kira-kira itu kelihatan manusia enggak? Tidak. Tetapi itu munculnya nafsu dalam diri. Sehingga apa Pak Bu? Dermawan yang kelihatannya soleh di mata manusia, di mata Allah masih kosong. Kenapa? Amal yang masih ada ujub dan riya itu langsung terhapus. Ada dalilnya gitu ya? Bener nggih? Nyambung. Maka biar tidak ada ujub dan riya dan sombong dan pamer, maka lepaskanlah sifat dermawanmu ini. Jangan engkau akui itu miliknya sifat diri makhluk, tetapi tajalikan kepada Allah, wallahu ahad, yang memiliki sifat semua sealam semesta ini. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, lah kalau saya nggak dikasih sifat dermawannya Allah, nggak mungkin bisa memiliki sifat derma. Nah, buktinya apa Bu? Banyak orang kaya tidak dititipi sifat dermawan oleh Gusti Allah. Laras nggih? Ya. Sifat dermawan. Itu contoh yang baik sifat dermawan. Sifat itu tidak hanya dermawan, ada sifat taat, ya, ada sifat suka menolong, ya. Tetapi ini sifat ini baik, tetapi alangkah lebih baik manakala kita mentajalikan, oh, kita memiliki sifat suka menolong ini pun juga sifatnya Gusti Allah, sifat Rahman Rahimnya Allah. Ya. Sekarang tak walih Bu, Mas, lantas bagaimana jika suami saya memiliki sifat merengut? Masih bisa melihat Allahnya? Gimana Bu? Mas, suami saya itu memiliki sifat cules, mutung, lamun tak diperek saat kowe mutung nasab bulan untuk merek jatah. Kumaha sih ceritana?
Atuh orang teh keur malam Jumat tetapi malah palang merah. Bapak saya merengut ya. Itu sih kudu kumaha Mas, tak jawab ngene Bu. Manakala di dalam rumah tangga tidak dibekali ilmu makrifat kepada Allah, yang terjadi apa? Bapaknya ketika ibunya palang merah, ker lagi pengen hayang-hayangnya, gagal pas malam Jumat, akhirnya mutung. Sing ibunya ketika bapaknya nggak ngasih uang sesuai keinginannya, pasti juga apa ini di dalam hati? Apa di dalam hati apa namanya? Mbededek. Itulah nafsu paru-paru nggih Bu nggih, sering denger nggih? Mbededek. Kenapa terjadi seperti ini? Karena kita tidak bisa melihat sifat yang muncul dalam suami maupun istri kita, itu sejatinya sifatnya Gusti Allah. Yang muncul ke sifat merengut itu sapa tak tanya? Bisa muncul merengut sendiri bisa? Enggak bisa. La haula wala quwata illa billah. Jadi merengutnya suami itu karena sifat merengut atau sifat yang dititipkan oleh Allah, wujud merengut yang di dalam kalbunya suami. Wes nek hati menyawang Allah nyapa ayem. Meskipun suami merengut, ku hadapi dengan senyum. Tak ada uang pun abangku sayang. Manakala ada uang lebih aku sayang. Jangan seperti nyanyian, ada uang abang sayang ya, tidak ada uang abangku tendang. Itulah perilaku hati yang masih tersesat menduakan Gusti Allah. Lanjut. Berarti di dalam hati ini kul huwallahu ahad harus ditanamkan. Oh, berarti semua sifat yang ada di alam semesta ini, sifat bijaksana, sifat adilnya pemimpin, itu pun yang nanamkan Gusti Allah. Kita doakan lurah kita, Pak Lurah, Pak Kades, dan seluruh jajarannya senantiasa dititipkan sifat-sifat yang baik, bijaksana, dermawan, mengayomi. Itulah sifat-sifat pemimpin. Karena pemimpin itu harus mengayomi, ya. Meskipun beda-beda, tetap menjadi bapaknya yaitu Pak Lurah. Itulah kita doakan nggih Bu, agar sifat-sifat yang baik dari Allah ini ditanamkan. Karena apa? Kalau tidak ditanamkan, tidak mungkin ya seorang pemimpin memiliki sifat yang bijaksana, tidak mungkin. Ya, itulah. Paham nggih Bu kesini nyantol nggih? Berarti praktek terdekat itu dengan suami istri Bu, nggak usah jauh-jauh. Jadi praktek makrifat itu dengan diri sendiri atau dengan suami istri. Wes, dihadapkan sifat anak yang bandel. Wes, kira-kira ibu terpancing emosi apa masih bisa melihat Allahnya? Pancing. Emosi lah, udah koyak kene kudune ngaraji, masih neangan apa itu yang di sawah itu yang pakai pancingan itu, yang diulir-ulir itu, belut ya, subhanallah. Budak yang lain pada ngaji, kok anakku masih neangan belut, bandelnya minta ampun, punten Bu. Nek jenengan wis paham ilmu makrifat Allah, gini Bu menyikapinya, sadar dulu, oh Allah menanamkan sifat bandel ini, datangnya sifatnya Allah. Berarti yang bisa melepas sifat bandel ini ya sang pemilik sifat itu, yaitu Gusti. Berarti saya harus merapat kepada Gusti Allah, jangan nyeneni anaknya. Wong anaknya ini cuma dititipi sifatnya Gusti Allah. Lah kalau kita nggak kenal Gusti Allah, pasti anaknya dipukulin, bener nggih?
Bahaya. Jangan salahkan anak yang bandel. Evaluasilah diri kita. Sudahkah diri ini mendekat kepada Allah? Cek Allah, enak temen minta anaknya bager. Cek Allah ya teh guyon. Maneh teh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggih lah. Gitu nggih Bu nggih. Diundang deui 2,5% sedekahnya awal. Gitu nggih. Kok pengen anaknya apa? Soleh. Lah soleh dari mana? Sifat dari Allah mau menitipkan sifat soleh. Wong orang tuanya tidak mau memohon kepada sang pemilik sifat, yaitu Gusti Allah. Paham nggih, Bu? Jangan marahin anak, Bu. Ya. Itulah rahasia Qul huwallahu ahad. Jika kita jabarkan luar biasa, nggih. Kita amalkan pun luar biasa. Maka nek wis paham ke arah situ, masalah apapun di alam semesta ini ternyata solusinya Gusti Allah. Wes sifat bandelnya anak itu pun sifatnya Gusti Allah. Lah nek bukan dari Allah dari mana, Bu? Ano yang bisa jawab? Sifat bandel yang ditanamkan ke anak itu kalau bukan dari Allah dari mana tak tanya? Dari setan. Setan sing nyiptake sapa? Gusti Allah. Sing ngasih kekuatan ke setan siapa? Nafsu yang membisikkan bandel. Ya Allah. Setan itu hanya pancaran nurullahnya Allah. Ya, berarti sang pengendali utama Gusti Allah. Nyun sewu. Kami mengingatkan bahwa semua alam semesta ini, Bu, itu laksana nurullah, cahaya Allah yang menyilaukan. Jenengan kalau mau melihat matahari, pernah melihat matahari? Belum. Yang jenengan lihat itu adalah pancaran sinarnya cahaya matahari. Menyilaukan enggak? Padahal wujud aslinya matahari itu bukan sinarnya itu, tetapi di dalamnya. Ya. Itu yang susah kita temui kala kita masih tersilau-silaukan. Biar nggak silau bagaimana? Pakai teropong. Teropong inilah ilmu makrifat kepada Allah untuk menapis semua silaunya alam semesta ini. Jangan jauh-jauh mobil silau enggak? Nek diiming-imingi mobil Honda Jazz, kamu pilih suami apa pilih saya? Ini rumah tangga lagi goyang, Bu. Ada seorang yang kaya mendekati istrinya, suami ini yang masih cantik. Tetapi karena istri ini hatinya tersilaukan oleh semua nurullah, cahaya Allah, ditawari Honda Jazz, kamu milih suamimu yang miskin, yang nggak punya apa-apa, atau milih dengan saya punya Honda Jazz? Kira-kira milih mana, Bu? Lah, Honda Jazz, Pak. Berarti jadi laki-laki harus semakin giat bekerja. Itu, Bu, bukti bahwa semua alam semesta ini adalah nurullah, cahaya Allah yang menyilaukan. Maka jangan engkau lihat semewah-mewahnya mobil, hati tidak boleh melihat mobil, tetapi lihatlah Allahnya hidup yang menguasai di dalam mobil dan di luar mobil. Wes itu baru mobil, kembangkan. Bisa sawah, bisa jabatan, bisa apa wae, podo wae nggih. Semua ini adalah nurullah, termasuk ilmu yang dititipkan dalam diri ini pun juga nurullah, cahaya yang menyilaukan. Terus pokoknya Bu, semakin kita diberikan sadar oleh Allah, mandang pitik melaku itu sudah tidak mengatakan hati itu pitik,
Tetapi hati mengatakan Allahnya yang berperang. Wes memandang ke situ, Pak. Saking apanya? Hatinya selalu nyambung kepada Allah. Hujan turun sudah tidak melihat hujannya hati itu. Yang dirasakan adalah hidup yang menguasai hujan. Suami marah sudah nggak dilihat makhluknya suami yang marah, tetapi Allah hidup yang menguasai di dalam dan di luar suami yang marah, sehingga hatinya tetap adem ayem. Semacam-macam Pak Nurullah itu. Bahkan Nurullah itu wujudnya bisa jadi sesuatu yang tidak enak. Contoh orang duit duit. Kira-kira orang duit itu masih bisa melihat Allahnya atau melihat pusingnya? Melihat pusingnya. Ya. Mas Vicky enak ya, gaji tinggal nampak. Belum tentu Bu. PNS itu gajian tanggal 1 sama tanggal 15. Lah kalau sebelum tanggal 15 habis, tinggal duit 1 kerokan itu sering. Jangan dilihat luarnya, ya. Nek apalagi tanggal kayak gini tanggal 31 ini ya. Masya Allah, duit kerokan itu kayak melihat emas batangan. Saking berharganya. Allahu Akbar ya. Jangan dilihat Pak Lurah banyak duit, belum tentu ya. Oh, duit banyak itu duit negara, nggih. Itu semua adalah nurullah, nggih Pak Bu. Nurullah yang menyilaukan. Kalau menyilaukan berarti mata kita jangan tertipu. Yes, itu mobil. Dalam jenengan susu ini Bu, ini pun juga nurullah. Silau Bu, coba diminum. Tak minum dulu ya. Kesempatan minum. Ini hati harus belajar menemui hidup yang menguasai air susu dan di dalam air susu ini. Lah coba, kalau nggak ada hidup Allah yang menguasai diri ini, mulut ini, susu ini bisa merasakan nikmatnya air susu? Tidak bisa. Air susu yang rasanya legit ini, sifat rasa manis ini muncul karena adanya hidup. Hidup itulah Allah yang menguasai semua alam semesta. Ya. Maka nek pas minum susu pun hati harus tetap memandang Gusti Allah. Itulah perilakunya Nabi, Bu. Ya. Nah, selama ini kula panjenengan sering lalai nggih? Iya. Salatnya kepada Allah ketika subuh nggih, zuhur, asar, maghrib, isya. Di luar itu hati kita lalai terhadap Gusti, termasuk pada saat minum susu. Tak minum lagi, yang haus. Alhamdulillah. Maka ada sejarahnya Bu. Ketika Isra Mi'raj itu aslinya manusia itu diperintahkan sholat untuk 50 waktu. Bayangkan Bu. Nah 50 waktu sehari aja ada 24 jam. Berarti nek 50 waktu itu hampir setiap setengah jam. Setiap setengah jam kita harus sholat Bu. Nah maka Allah memberikan kebijakan, wes Muhammad, nek umatmu keberatan ngene wae. Fisiknya suruh sholat 5 waktu, tetapi batinnya harus wajib tetap ngibadah kepada aku Allah sepanjang waktu. Diperingan Bu. Karena apa? Fisik ini tadi harus cari makan butuh duit butuh Tapi alhamdulillah Pak Ustadz ya, meskipun telat setengah 5 lebih tetap datang ya. Tetap istiqomah, tidak terlalaikan oleh urusan dunia. Apalagi Pak Lurah tadi barusan ngomong, "Duh Mas baru capek baru datang ya." Wis. Ya itulah ya.
nikmat capek lelahnya seorang pemimpin itu nilainya ibadah, Bu. Ya. Maka jenengan pun sami, nek wis paham ilmunya, tetesan keringat engkau memasak, engkau merumat budak, itu pun nilainya ibadah. Manakala engkau mampu melihat Allahnya dalam setiap apapun, mentajalikan, oh ini pun yang bisa berperan Gusti Allah. Saya bisa masak ini pun aslinya cuma karena dimasakkan Gusti Allah. Kembali sholat. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita bahas tentang bab sholat. Ya. Tapi sebelum bab sholat adalah bab wudhu, toharoh. Bagaimana agar kita juga wudhu secara batin dan juga wudhu secara dohir. Sholat secara batin dan sholat secara dohir. Insya Allah kita bahas pertemuan selanjutnya. Dalilnya apa Pak Bu? Ya. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, Khafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Khafidhu peliharalah Khafidhu ala sholawat, semua sholat. Berarti peliharalah semua sholat dohirmu, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, termasuk sholat sunnah yang lainnya. Tetapi ingat ada kelanjutannya, was sholatil wusta, dan sholat wusta. Wusta itu tengah-tengah, Bu. Nah, ini kenapa ini tidak dibedah? Sholat tengah-tengah itu maksudnya apa sih? Berarti antara subuh dengan duhur itu ada sholat tengah-tengah, sholat wusta, yaitu sholat batin, yang dimana hati ini dituntut untuk setiap aktivitas apapun melihat Allahnya. Ya. Itu Bu. Kalau enggak gitu kita belum selamat ruh ini. Meskipun jenengan sudah tidak nyupang, meskipun jenengan sudah merasa aman, tidak meninggalkan keyakinan-keyakinan yang sudah jahiliyah itu, ya, sudah tidak pengelarisan, sudah tidak jimat dan sebagainya, itu belum aman, ya. Karena hati ruh ini masih selalu menduakan Gusti Allah. Buktinya apa? Ketika minum susu, lidah merasakan nikmatnya susu, hati ikut-ikutan merasakan nikmatnya susu. Harusnya hati memandang hidup yang menguasai nikmatnya susu. Maka sholat wusta ini ada rahasianya. Engkau bisa melaksanakan sholat wusta manakala engkau bisa memegang teguh zikir sirul asror. Sering saya sampaikan. Nah, maka Bu, kembali ke huwallahu ahad tadi, bahwa semua sifat miliknya Gusti Allah. Yang kedua zat. Nah, semua alam semesta ini manakala itu adalah nurullah, berarti zat di alam semesta ini sejatinya fana. Dunia yang engkau kejar ini fana, kata Rasulullah. Dunia ini laksana engkau mencelupkan ujung jari di dalam lautan, engkau angkat lagi tidak ada yang tersisa. Ya. Kenapa fana, Bu? Coba angen-angen. Manusia diciptakan oleh Allah dan alam semesta ini dari Nur Muhammad. Nur Muhammad asalnya dari Nur Allah, Nurullah. Nurullah asalnya dari Allah itu sendiri. Berarti zat yang sejatinya ada dan wajibul wujud, yaitu Gusti Allah. Contoh, garam diciptakan dari apa? Air laut. Berarti yang sejatinya ada itu garam apa air laut? Air laut. Tidak adanya garam, air laut tetap ada, okay? Tetapi kalau nggak ada air laut, bisa ada garam? Tidak bisa. Itulah manusia harus mentajalikan, mencemplungkan garam ini ke dalam luasnya lautan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo diakui. Kedua, ketiga, af'al. Af'al itu berarti perbuatan.
pitik melaku, itu kira-kira ada nggak yang menguasai hidupnya pitik itu, ada nggak? Ada nggak? Berarti pitik melaku ini kalau nyawanya dicabut bisa ayam mati, bisa ayam jalan? Enggak. Itu bukti nyata bahwa Allah menguasai. Paham nggih? Manusia bisa ngomong seperti ini kalau enggak diafalkan oleh Allah, tidak diperbuatkan oleh Allah, tidak dilakonkan oleh Allah, bisa ngomong? Enggak. Karena dengan ruh yang ditiupkan ke dalam diri kita, maka kita hidup. Coba kalau manusia ruhnya dicabut, bisa hidup? Enggak bisa. Berarti semua yang berafal, bergerak, itu adalah Gusti Allah. Kita sholat pun karena disolatkan Gusti Allah. Nek orang yang masih jauh dari Allah, enggak. Oh, sholat ini adalah sholatku, ngibadah ini ngibadahku, sodako ini sodakohku. Sehingga munculnya adalah ujub, riak, sombong, pamer, angkuh, ngago goreng, batur. Maka sadari Bu, jika engkau diuji oleh Allah dengan perbuatan apapun di alam semesta ini, contoh terkecil suami aja, suami kok tiba-tiba memukul saya. Nah, hati harus melihat Allahnya Bu. Sadar dulu, itu pun yang menggerakkan Gusti Allah. Berarti saya harus introspeksi, mungkin saya salah, nggih? Mungkin saya ada yang khilaf, nanya ke bapak nayak naon gitu nggih. Jadi tidak terpancing emosi. Wes nek bapak main tuangan, ibunya malah main kaki ya wes ya. Ora dadi Bu, nggih. Itulah hidup Bu. Termasuk jenengan lihat motor lewat, hati nyambung. Oh, hidup yang menguasai motor lewat barusan. Kalau nggak ada hidup di dalam dan di luar motor, tidak mungkin motor itu bisa berjalan, tidak mungkin Bu. Meskipun ada bensin, meskipun ada mesin, tetap semua yang menguasai Gusti Allah. Terakhir, nama Wallahu Ahad di dalam nama. Semua nama alam semesta ini pemiliknya Wallahu Ahad. Buktine opo? Mas Vicky dikasih nama Vicky Ahzani, itu sing merek bapaknya Mas Vicky. Bapaknya Mas Vicky sing merek jeneng bapaknya lagi sampai Nabi Adam alaihis. Nabi Adam sing ngasih nama siapa? Allah. Ku ajarkan Adam beberapa nama-nama benda dan malaikat tidak mengetahuinya. Dalilnya ada nggih? Iya. Berarti semua alam semesta ini sang pemilik namanya tunggal, yaitu Gusti Allah. Kudune nanya Bu, ini kok diarani toples, itu sing jenenge sapa? Tanya Bu. Nek tak jawab gampang, Allah. Loh, buktinya apa? Contoh, dulu yang ngasih nama ini adalah Mbah Somad semisal ya. Penemu pertama nama toples namanya Mbah Somad. Mbah Somad bisa berpikir ini dinamakan toples, berarti ditanamkan dalam jiwanya oleh Allah, kasih nama toples. Oh, berarti aslinya sing jenengke itu ya Gusti Allah. Wong sing berafal Allah. Bisa diterima nggih Bu? Ya. Lah kenapa dulu Pak Sutamyes itu menamakan anaknya Vicky Ahzani? Berarti waktu Bapak Sutamyes mendapat ilham, jeneng ke Vicky. Nah, itu Allah menanamkan Bu. Nah, sing ngai jeneng berarti bukan Pak Sutamyes aslinya, tetapi Gusti Allah. Iman sampai ke situ nggih? Iman sampai ke situ ya. Huwallahu ahad. Nek wis Allahu ahad, Allahus samad. Itu. Insyaallah kita lanjut pertemuan selanjutnya. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita semakin dibukakan hati kita untuk menerima ilmu ma'rifat kepada Allah, dan senantiasa kita semakin diridhai Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
telinga mendengar ini suara kaset, hati nyambungkanlah suara itu datangnya dari sang pemilik suara, yaitu Gusti Allah. Hati harus menemui ke situ, Bu. Meskipun telinga kita nyambungnya kepada kaset. Paham nggih? Nah, itulah perilaku orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.